Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Indikator Saham. Suatu hari, ketika kalian trading saham, tiba-tiba transaksinya jadi sepi. Harga saham juga turun perlahan, terasa kering. Jadi takut, akhirnya cut loss aja deh daripada ambiar. Setelah cut loss, malah naik. Nyesel jadinya. Makanya, kalian harus pelajari anomali-anomali pasar yang semacam ini contohnya, biar kalian tidak salah mengambil keputusan. Di video kali ini, saya akan bahas penemuan saya, teori saham kering, yang bisa kalian pilih untuk mencari cuan. Tonton sampai selesai ya. Kita awali dengan konsep dasar harga dan volume saham. Kaitannya dengan sinyal atau tanda-tanda saham bullish atau bearish. Konsep ini sudah banyak kok yang membahas. Coba kita bahas ya. Baris pertama, kalau kita lihat harga saham naik, volume naik, itu adalah sinyal bullish. Jadi saham akan naik. Biasanya trader hanya fokus di sini ya guys. Karena secara natural kita senang lihat saham naik, volume besar, jadi enak buat trading di situ. Lalu yang kedua, saham naik, volume turun, ini biasanya jadi rem bagi para trader untuk menyudahi trading di suatu saham. Karena ini adalah dianggap salah satu sinyal bearish. Jadi saham akan turun. Nah, selanjutnya nih yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, harga turun, volume turun, jadi sinyal bullish. Jarang-jarang yang bahas ini kan, kita buktikan saja. Jadi saya membuat hipotesis dan menemukan teori saya sendiri, asli buatan saya sendiri ya guys, teori saham kering, berdasarkan konsep dasar harga dan volume yang sudah kita bahas tadi. Jadi saham yang turun itu, kita melihatnya dari bentuk candle yang turun, atau warnanya yang merah, kemudian panjang-panjang, sedangkan volumenya kecil atau turun, kita lihat dari jumlah volume yang berada di bawah rata-rata. Jadi itulah saham kering. Lebih detailnya kita akan bahas. Inilah kriteria saham kering yang akan kita gunakan untuk membuat rumus DSI dan juga rumus Stochbit yang nantinya akan menjadi screener untuk memilih saham-saham kering yang berpotensi untuk menghasilkan cuan. Baris pertama, kriteria sahamnya, hari ini dan kemarin harga saham turun di bawah minus 3%. Kriteria yang kedua, hari ini dan kemarin volume transaksinya di bawah rata-rata. Kriteria yang ketiga, nilai transaksi minimal 1 miliar rupiah. Dan kriteria yang keempat, harga saham minimal 59 rupiah. Selanjutnya, ini adalah contoh metode transaksi. Hanya contoh ya guys. Pertama, kalian bisa BSJP, jadi beli sore, untuk dijual paginya dengan target take profit 2%. Untuk bagaimana caranya BSJP, kalian bisa tonton video saya yang lain. Kemudian, jika gagal BSJP atau besok paginya nggak naik, kalian bisa hold selama 10 hari sampai nanti take profit 2% juga. Dan jangan lupa pasang stop loss minus 5%. Untuk aturan ini tidak kaku ya guys, ini harus sangat fleksibel, jadi kalian bisa sesuaikan dengan profil risiko masing-masing untuk take profit dan juga stop loss-nya. Oke guys, jadi ini adalah hasil tes selama kurang lebih 2 bulan, dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Cara membaca data ini adalah kolom A, ini tanggal, berarti tanggal screening ya guys. Kemudian kolom B adalah nama sahamnya. Kemudian kolom C atau kolom H, ini jadi pada hari itu
harga sahamnya berapa, kemudian kolom DE atau kolom H+1. Jadi ini besoknya tertingginya berapa, jadi kita bisa dapatkan persentase tertingginya pada hari itu berapa persen. Kemudian untuk H+1 sampai dengan 10 berarti tertinggi dalam 10 hari berikutnya. Kemudian ini adalah evaluasi sukses atau tidaknya untuk yang swing. Sukses berarti kenaikannya di atas 2%. Kita akan coba bahas beberapa ya guys. Baris yang pertama ini adalah saham emas yang di screening muncul tanggal 22 Oktober kemarin. Jadi di sini muncul pada screening, kemudian H+1 dia naik 6,52%. Jadi ini sukses ya guys. Kemudian kita lihat lagi ada saham yang lain, ada saham WOWS. Nah, di sini tanggal 15 Oktober hari berikutnya dia naik 18,57%. Cukup besar ya guys kenaikannya nih. Kemudian kalau di hold 10 hari ya secara total naiknya 28,57%. Kemudian kita coba lihat untuk yang gagal BSJP ya guys. Ini ada saham ACST tanggal 8 September. Nah, di sini muncul pada screener, kemudian besoknya masih turun, tapi kalau di hold terus ya ini ada suatu hari yang saham itu tiba-tiba naik 7,19%. Kemudian ada juga ini saham GRPH tanggal 8 juga. Nah, di sini kemudian besoknya masih gagal naik, tapi hari berikutnya dia naik sampai 21,74%. Nah, itu contohnya guys. Nah, biasanya di sini ngerasa kering, makin turun, akhirnya cut loss. Nggak tahu berapa lama kemudian dia terbang. Nah, itu contohnya. Kemudian mungkin satu lagi yang terakhir ada saham MSKY. Di sini ya guys, tanggal 1 September hari berikutnya naik 4%, tapi kalau di hold terus dia bisa naik ya secara total 39,5% dalam beberapa hari. Nah, itu contohnya guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini data saya. Untuk swing 100% sukses ya guys. Untuk BSJP ada 2 yang gagal. Jadi kalau kita simpulkan di sini untuk swing ini win rate-nya 100% di periode ini ya guys. Untuk BSJP win rate-nya 92%. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan gabung berlangganan ya guys. Terima kasih.